Halo, selamat malam, kembali lagi di Gumis Podcast bersama gua Alda. Dan pastinya bersama gua Andri. Ya, hari ini lumayan cukup dingin ya, Dri, ya. Tapi Sangat dingin. jangan khawatir, karena kita sudah pakai peralatan agar tidak kedinginan ya. Iya, APBD. Nih buat kalian juga nih kalau lagi kedinginan boleh ya sambil selimutan. Wah, enak Wah, banget enak tuh banget. sambil ngopi dengerinnya Dengerin nikmat pokoknya sama mah. pacar mungkin ya. Bisa. Bisa dibanding Jadi, hostnya mah tuh enakan kalian ya. Dibanding hostnya. Jadi kita tuh mendapatkan cerita lagi nih, Dri. Tapi ini di Instagram nih, di DM gua lihat itu ada cerita singkat nih dari seseorang yang bernama Kuswadi. Kuswadi. Dia itu tinggal di Jawa Barat. Gua nggak akan menyebutkan namanya, nama daerahnya gitu. Dia Karena lumayan dekat juga lah ya. ya dia itu menceritakan pengalaman pertamanya saat ia beres nonton wayang, Dri. Nonton wayang betul. Nonton Wah. wayang, dia tuh menemukan hal yang cukup menyeramkan ini tuh. Iya katanya ya. Nah, gua juga pernah nggak denger sih. Kalau misalkan nonton wayang tuh harus sampai akhir, nah. Nah ini tuh Harus ada sampai kaitannya, Dri. Oh, ini nggak ada kaitannya. Ada kaitannya. Oh, ada kaitannya. Nah, Jadi jadi itu makanya. karena dia mungkin ingin cepat pulang, nah dia tuh tidak beres nih nonton wayangnya. Iya, iya. Nah, dan sedikit yang gue baca juga nih. Jadi Akang ini kenapa ia memutuskan untuk pulang, karena ia tuh tidak berpakaian lengkap lah. Jadi kedinginan banget gitu. Ya kedinginan. Jadi di situ tuh ya Memutuskan untuk pulang ya. memutuskan untuk pulang. Selebihnya sih mungkin habis ya duit jajannya. Jadi udah gabut nih, pulang aja gitu. Betul, betul. Tapi kebanyakan sih Nang, kalau misalkan acara wayang tuh yang ruginya tukang kacang, Nang. Rugi. Kenapa ya memang? Soalnya suka ada yang diam di pinggirnya tuh. Mah ngasaan Oh. hiji teh nyawa beak sakarung. Ongkoh ngasaan ya. Ngasaan hiji beak sakarung. Oke lanjut lah ya. Jadi dia itu karena kedinginan ia memutuskan untuk pulang. Iya, betul. Jalanan tuh pada saat itu memang lagi sepi ya, karena memang acaranya belum beres kan tuh. Jadi dia tuh kebetulan jalan kaki, Dri. Iya. Jalan kaki pulangnya tuh karena kan di pedesaan gitu ya. Ya pasti kalau misalkan ada acara wayang di pedesaan itu kan pasti rame lah, banyak yang berfokus untuk nonton di acara itu lah. Betul. Dan ini tuh yang paling seremnya dia tuh harus melewati dulu pinggir-pinggirnya tuh ada kebun karet gitu. Kebun karet Kebun karet. dan kali kebun-kebun biasa Nah, gitu lah. biasa lah ya suasana di kampung. Pedesaan ya. Ini tuh memang acara desa juga nih yang mengadakan wayang ya. Iya, makanya ya emang suka dengan acara wayang itu, lah ya. hiburan juga lah. Hiburan. Nah, pada saat ia pulang, ini tuh pas banget setelah kebun bambu dekat kebun karet. Ya. Dia itu memang sudah berpikiran kan sendirian nih, jadi udah mikir, wah sugesnya udah ketakutan nih. Nah, di situ tuh ia mempercepat jalannya karena pada saat melewati kebun bambu itu, Yang mau kebun karet. ya, ia mendengarkan kayak suara bambu yang dipukul-pukul gitu lah. Nah, terus dia ini mencoba untuk ya mempercepat jalannya lah ya. Agak sedikit lari dikit ya. Agak sedikit gitu. lari. Rusuh lah ya, jalan rusuh. Jalan cepat lah. Nah, di situ tuh suaranya tuh kayak yang mengikuti gerak dia gitu. Nah, jadi ada terus tuh suaranya. tok gitulah pokoknya mah. Ketika itu tuh ya karena sangat apa ya, udah nggak karuan lah ya, udah keringetan gitu. Sontak di situ tuh
kayak berhenti sekejap gitu suaranya tuh. Hmm. Nah tapi ini tuh berhentinya suara malah bikin tambah aneh gitu. aneh. Nah Mas Kuswadi ini tuh ya apa ya, celingak-celinguk lah di situ tuh, karena ya aneh lah kok bisa langsung berhenti gitu. Iya. Ketika celingak-celinguk dia ini dikagetkan. Jadi di kebun bambu itu tuh kan emang agak panjang kan, luas gitu tuh. Terus kebun ini tuh pakai sekat kayak pagar bambu gitu loh. Iya, iya. Di pinggir-pinggirnya tuh ya. Nah, dia ini dikagetkan dengan sosok yang nongol di pagar itu. ya. Kayak gimana ya? Kayak naik gitulah ke pagarnya. Cuman yang kelihatan tangan sama kepalanya. Dan katanya nih, itu tuh nggak ada matanya, Dri. Anjir, gila. Betul. Wah, pokoknya serem banget lah gitu. Rambutnya gimbal gitulah, pokoknya kayak acak-acakan lah. Dan gak berhenti di situ. Nah, Dia tuh di situ udah kaget dan lari kan. dia lari ketika melewati jembatan. Dia ini dikagetkan dengan suara kuntilanak. Nah, pada saat melewati jembatan itu tuh. Jadi setelah melihat sosok yang nongol tadi, dia itu tidak berhenti di situ karena ada suara lagi nih. Ada suara lagi. Ketika sudah melewati jembatan sambil diiringi oleh suara kuntilanak itu, dia ini dimunculkan oleh sosok kuntilanaknya tepat di seberang jembatan itu. Dan ini tuh yang creepy-nya tuh, si kuntilanaknya tuh sambil terbang sambil ketawa. Sambil ketawa. Pokoknya ya ini melihat mukanya kuntilanak ini tuh beda dengan yang sebelumnya ia temuin. Ya, beda. Jadi beda sosok lagi Beda nih. sosok lagi gitu. Nah, gak lama dari situ dia tuh kan panik ya. Jadi lihat dia tuh lari sekencang-kencangnya. Dia tuh udah poek lahnya, nggak mikir apa-apa gitu, langsung terobos gitu kan. Itu ada semak-semak juga gitu. Iya. Terobos itu jalan pintas karena kebetulan untuk ke rumahnya tuh dia harus melewatin dulu jalan setapak Iya, betul. gitu. Dia Yang lagi- harusnya melewati dulu semak-semak baru ke jalan setapak, ini tuh langsung diterobos sih. terobos gitu. Semak-semak itu tuh. Nah, dia akhirnya sampailah di rumah gitu. Sampailah dengan keadaan kecapean lah. Ya, nah ini tuh sebenarnya ada kaitannya dengan si yang nonton wayang itu. Iya. Jadi sebenarnya gini, kenapa dia pas tadi ngecepetin jalannya dan memutuskan untuk pulang, sebenarnya tidak hanya kedinginan, Dri. Jadi Gitu kan? itu tuh apa nah? Jadi dia tuh menemukan kejadian aneh sebelumnya pada saat dia menonton wayang. Jadi dia tuh datanglah ke tempat wayangnya tuh kan seperti biasa sendirian. Banyak juga di sana udah banyak orang. Dia tuh memilih posisinya tuh untuk menonton di belakang. Di belakang karena udah penuh juga gitu tuh. Udah penuh juga gitu, menonton di belakang. Biasa dia lihat ada orang-orang di sekitar. Di Iya. belakangnya juga dia ada banyak beberapa orang gitu. Cuman yang diheranin tuh nggak pada ngobrol gitu sih. Iya, tidak berekspresi lah. Kecuali yang barisan di depan. Nah, kalau yang barisan di depan kan ya pada ketawa lah, apalah gitu kan. Ini yang Yang sejajar barisan sama dia. Nah, sejajar sama dia ke belakang kok nggak ada ekspresi sama sekali gitu Ya. kan. Dan di situ tuh posisinya dia udah duduk ya, Nang, udah duduk, udah kayak ya sila lah ya. Udah duduk. Dan ya emang agak merhatiin ke sekeliling barisan dia ke belakang tuh posisinya kok pada datar mukanya gitu kan, aneh lah gitu. Cuman karena emang dia udah fokus ke nonton wayang jadi udah aja gitu, jadi udah cair aja gitu. Sampai akhirnya dia tuh nggak sengaja nih ketemu sama temennya. Ternyata ada juga yang menonton wayang di situ temennya. Iya. Padahal nggak janjian nih. Iya. Cuman si temennya itu posisinya tuh habis dari depan. Mungkin dia mau beli
Iya, apalah ya, cemilan cemilan katanya. gitu. Cuman ngelihat ada si Kang Kuswadi ini gitu. Iya, Dia menyapa, memanggil Kang Kuswadi. Di sini tuh Kang Kuswadi ini ya sangat apa ya? Ya udahlah disamperin gitu karena kebetulan nih ketemu sama teman gitu. gitu. Ya samperin ketika ya nanyain gitu, lu mau kemana, ini mau beli cemilan katanya. Nah ketika sudah dijawab mau beli cemilan, temannya ini nanya lagi, Nanya balik lah gitu. Lah lu ngapain di situ sendiri gitu, dengan bahasa Sunda ya. dengan bahasa main nanaonan didinya sorangan. doi Gabung atuh di ditu nontonnya bareng. jeung barudak urang didinya barudak urang ge nyangka mana nu gelo langsung di situ tuh dia agak kaget lah sendirian Dari mana? dari mana gitu kan orang di gua belakangnya juga banyak orang. Tuh itu banyak orang nih gitu kan malah nunjukin gitu ada beberapa orang di mata Kang Kuswadi, cuman di mata temennya ini Kang Kuswadi ini tuh sendirian, Kosong di situ tuh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. iya. Hening lah. Soalnya itu juga kan belakangnya hutan juga ya. Gitu. Ada kebun lah. Ada kebun. Nah di situ mulai heran si Kang Kuswadi tuh, anjir. Iya gitu Lu bercanda lah gitu kan. Ah. Nah pas temennya bener memastiin, coba lu lihat lagi. Nah, pas dilihat sama si Kang Kuswadi ini, sontak langsung nggak ada. nggak ada itu semua orang. Semua orang yang sebaris sama dia tuh. Jadi posisinya tuh ini ngobrolnya tuh sambil jalan ke arah warung lah ya, ke arah warung untuk membeli cemilan. Nah, tapi di sini si Kang Kuswadi itu gak mau kelihatan lah ya. Dia tuh sebenarnya udah kaget, udah ketakutan. Tapi dia tuh mengalihkan ke temennya ini. Gua bercanda katanya gitu. Gua bercanda. Ya gua menakut-nakutin lu lah gitu kan. Nah, padahal yang sebenarnya dia yang takut. Dia yang takut karena bener yang nyata yang dia lihat tuh. Cuman pengalihannya dia berbohong. Iya, betul. Nah, makanya di situ dia tuh bukannya gabung ke temennya untuk menonton lagi, tapi dia memutuskan untuk pulang. Karena udah nggak enak hati lah. Jadi itulah sebenarnya alasan pulang tuh dia. Iya. Jadi bukan hanya kedinginan katanya. Bukan hanya kedinginan dan bukan juga ketemu sosok pada saat pulang. Betul. Tapi pada saat menonton wayang juga sebenarnya ia melihat sosok juga. Melihat sosok. Dan mungkin pas dia pulang menemukan sosok lagi, mungkin ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Ya, yang katanya kalau misalkan nonton wayang harus full kan. Nah, itu. Gitu. Ya mungkin karena keadaan dia yang nggak enak hati lah ya, jadi dia untuk bodo amat lah yang penting. Gua juga kalau di posisi Kang Kuswadi mengalami kejadian seperti itu, benar gua nggak akan melanjutkan nontonnya. Soalnya gua udah mikirin, anjir, gua tuh tadi udah menemukan hal aneh, masa gua di sini terus nih. Itu pasti gua juga pasti cabut sih. Cabut lah ya. Tapi kalau menurut gua kan gua udah tahu lah ya, jalan menuju ke rumah tuh ada kebun karet, kebun bambu. Ya udah gua memutuskan kalau gua nih lebih memutuskan untuk menonton aja dulu, gabung sama teman-teman. Nah, jadi entah kenapa si Kang Kuswadi ini tuh mikirnya tuh kan dia biasa lewat situ juga nggak ada apa-apa. Gitu kan. Jadi dia tuh udah pulang aja mending di rumah gitu. Dan tidak sempat juga untuk memikirkan hal itu. Iya, karena udah nggak enak hati juga lah ya. Ya intinya dia tuh pulang lah nggak enak hati gitu. Bukan karena kedinginan atau apa. Ternyata dia itu menemukan hal sebelumnya yang menyeramkan. Aduh, gimana ya ini? Bukannya malah tenang, dia pas pulang malah ditambah lagi. Lagi. Ketemu sosok yang benar-benar sosok ini tuh bukan menyerupai manusia biasa gitu. Tapi ini yang paling seremnya tuh pas tadi yang nongol. Nah, ada hantu yang nongol yang nggak ada matanya tuh. Di situ dia udah lari sekencang-kencangnya panik. Malah di jembatan ketemu lagi sama sosok kuntilanak. Ya, yang benar-benar itu kuntilanak tuh. Bisa jadi di hatinya dia tuh udah menarik atau mengundang juga ya karena sugestinya tuh. Iya, kayak bisa udah jadi ketakutan. Iya. Jadinya
mudah di temongan Masuki, lah, jadi mudah diwujudin di apa ya? Iya, Dilihatin, ditampakin gitu. ditampakin. mudah untuk mengundang Makhluk-makhluk. makhluk yang lain lah gitu. Padahal itu pas nonton sebelumnya mungkin ya pengen nonton bareng juga ya. Dan gak mikirin apa ya, temen yang penonton sejajan sama dia tuh hantu kan, gak Iya, mikirin nggak itu. mikir gitu. Cuman mikirnya kok lempeng, nggak ada ekspresi sama sekali, nggak ada respon sama sekali. Soalnya memang itu tuh selayaknya manusia gitu sebenarnya. Cuman bedanya datar doang. Datar doang. Makanya si Kang Kuswadi juga biasa aja. Iya. Mungkin serius nonton mungkin. Nah itu, dan malahan si Kang Kuswadi ini sempat untuk menawarkan salah satu cemilannya yang ia bawa ke orang yang sebelahnya gitu. Cuman responnya juga datar, terus cuma ngangguk doang gitu. Nah, dan gua mengambil dari kejadian Kang Kuswadi ini ya valid sih dari mitos yang katanya kalau menonton wayang itu harus full ya, harus sampai beres gitu. Sampai beres. Kalau misalkan tidak beres ya pasti terjadi hal-hal yang tidak lah. Katanya gitu. Ya kalau diambil dari kejadian ini ya mungkin iya gitu ya, valid lah. Ada kaitannya Itu Aduh, ini cerita singkat namun banyak apa ya, banyak horornya gitu. ini menarik banget sih menurut gua, soalnya jarang banget nih cerita yang ini juga baru kali ini kan di Kumis Podcast menemukan cerita saat menonton wayang. Iya betul, Perdana nih. perdana. Terima kasih banyak juga nih sebelumnya buat Bang Kuswadi udah mau menuliskan dan mengirimkannya ke Kumis Podcast gitu. Iya, lewat DM ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ini udah detail lah, tidak dikurang atau lebihkan, sesuai yang di Instagram Tulis ya, yang di ditulis DM. oleh Kang Kuswadi ini. Penggal cerita menarik namun ini horor banget. Horor banget. Tidak lupa juga kalau misalkan kalian ingin mengirimkan ceritanya, bisa juga lewat DM ya Nal ya. Betul. DM Instagram kumis_podcast. Sebenarnya mau ngirim dimanapun nanti kita bacalah. Pasti dicek lah gitu. Soalnya kita juga aktif di sosmed ya, Ya, TikTok, aktif. Instagram, Gmail juga aktif lah. dan tidak hanya menceritakan, kami juga menyediakan menampilkan video-video penampakan di short, di reel, di TikTok ya. Betul. Jadi kalian segera cek aja gitu. Betul. Dan jangan lupa untuk follow lah ya. Iya, sekalian dong ya. Oke, mungkin hanya itulah ya cerita Hanya dari itu. Kang Kuswadi ini. Yang bisa kita suarakan, Iya, atau bagikan. Nah, tidak lupa juga terima kasih banget buat kalian kawan kumis ya yang sudah setia mendengarkan cerita ini dari awal sampai sekarang. Betul. Mungkin Kita tutup aja. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode Berikutnya.